ST rakit 3 penyerang tajam sekaligus. Netizen Filipina terbungkam. Penyerang muda yang meredup usai diprediksi bakal bersinar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Diam-diam mematikan ST rakit 3 penyerang tajam sekaligus. Fakta terungkap datang dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang sedang mempersiapkan lini serang skuad Garuda dengan matang. Sebagaimana diketahui, posisi striker jadi masalah bagi skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut juga sudah dirasakan langsung oleh Sintayong sejak ditunjuk jadi pelatih 4 tahun lalu. Menariknya, sambil membangun tim, Sintayong mulai melakukan seleksi striker skuad Garuda. Sempat mencoba Dedik Setiawan, Kusida Hariyudo, Esra Walian, hingga Ilyas Bastoyevic. Pilihan pertama yang dimatangkan Sintayong jatuh kepada penyerang Persikabo 1973, Dimas Drajat. Keputusan tersebut cukup cerdik dan terbukti nyata saat di lapangan. Dimas sampai saat ini mencatatkan 10 cap sukses mencetak 6 gol. Dikutip dari Transfermarkt, penyerang berusia 26 tahun itu debut di era Sintayong. Bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut, pemilihan Dimas bukan tanpa masalah. Pasalnya dia sempat gagal memakai jasa pemain kelahiran Gresik ini karena cedera saat timnas membutuhkan. Alhasil, Ramadan Sananta kemudian jadi nama yang mendapatkan posisi itu. Menariknya, debut Ramadan di skuad Garuda kurang memuaskan. Tahun lalu saat FIFA Matchday melawan Kurasaw, dia hanya diberikan kesempatan bermain 15 menit dan kembali ditarik setelah turun jadi pemain pengganti. Sambil kembali ke bangku cadangan, dia terlihat menangis dan kecewa atas penampilannya. Namun pendekatan Sintayong benar-benar terbukti berhasil dalam mengembangkan pemainnya. Sananta kemudian dimatangkan di timnas U23 Indonesia dan dididik langsung oleh Sintayong. Saat ini penyerang Persis Solo tersebut dalam performa yang apik di timnas senior, dibuktikan dengan 4 gol dari 6 pertandingan. Terbaru, Hakim Caraka menjadi sosok yang diprediksi bakal menjadi penerus ujung tombak skuad Garuda. Dididik Sintayong langsung sejak di timnas U20 hingga kini mampu debut di timnas senior dengan torehan 2 gol dari 2 pertandingan. Dengan tangan dingin Sintayong, 3 striker lintas umur ini mulai dimaksimalkan karena mereka akan dihadapkan dengan turnamen penting selanjutnya. Penyerang muda yang meredup usai diprediksi bakal bersinar. Pertama, Sultan Siko. Pemilik nama lengkap Sultan Diego Armando Ondriano Siko itu pernah bersinar di timnas Indonesia U16 asuhan Fahri Husaini. Pemain 21 tahun itu pernah membawa timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2018 hingga menjadi top skor di ajang kualifikasi Piala Asia U16 2017 dengan 10 gol. Sultan Siko juga lolos seleksi pemain Garuda Select angkatan pertama ke Inggris. Ia mulai mendapat kepercayaan diri dan berlabuh ke Persika Kediri di Liga 1 2022-2023. Sayangnya, Sultan Siko harus dioperasi karena cedera. Performanya pun menurun hingga kini membela Persipa Pati di Liga 2. Kedua, Sadam Ghaffar. Sadam Ghaffar juga pernah digadang-gadang akan menjadi penyerang ganas masa depan Indonesia. Namun striker berpostur 1,83 meter itu harus menjalani operasi rekonstruksi ACL pada 2022 lalu. Cederanya itu membuatnya harus absen selama 1 musim membela PSS Sleman. Padahal pada ajang Piala Menpora 2021, Sadam Ghaffar menjadi pencetak gol terbanyak PSS Sleman dengan koleksi 2 gol. Pemain jebolan Akademi PSS Sleman itu juga pernah menjadi anggota timnas Indonesia U19 besutan pelatih Sintayong. Kini pemain kelahiran Jepara itu mengalami penurunan performa. Ketiga, Bagus Kavi.
Amiruddin Bagus Kaffi Al-Khattiri merupakan penyerang yang pernah bersinar saat membela timnas Indonesia U19. Saudara kembar bekas Kaffi itu juga pernah bermain untuk klub asal Belanda Jong AS Utrecht U18 dan U21. Bagus Kaffi juga pernah memperkuat klub Yunani Asteras Tripoli. Sayangnya, striker 21 tahun itu kerap cedera sehingga performanya menurun. Kini Bagus Kaffi membela Barito Putra di Liga 1 2023-2024 dengan mencatatkan 15 penampilan dan 3 assist. Dihina netizen Filipina, supporter timnas beri tamparan keras. Kabar memanas menghampiri timnas Indonesia usai jadi bahan ledekan masyarakat Filipina jelang bertemu di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bersua Filipina di match kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial pada Selasa 21 November 2023. Uniknya, masyarakat Filipina sudah melempar sewer kepada pecinta sepak bola Indonesia. Salah satu netizen Filipina dengan akun Facebook Philippines Football League Memes meledek momen ketika timnas Indonesia kalah 10-0 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Saat itu pada 29 Februari 2012, timnas Indonesia melakoni laga tandang ke markas Bahrain. Pelatih timnas Indonesia saat itu Ajuis Santoso hanya bisa memanggil pemain-pemain yang merumput di Liga Primer Indonesia, efek adanya dualisme kompetisi. Di saat bersamaan, akun Facebook Philippines Football League BMS juga menampilkan hasil timnas Filipina dan FIFA Matchday Oktober 2023. Mereka seperti ingin pamer yang mana timnas Filipina hanya kalah 0-1 dari Bahrain, tim yang kini menempati peringkat 83 dunia. Hanya saja namanya netizen Indonesia tak bisa hanya berbangku tangan saja. Supporter tanah air pun membalas postingan akun Facebook Philippines Football League Memes. Salah satu netizen dengan akun Nadewa Okro menyandingkan dua hasil di atas dengan hasil pertandingan timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF 2002. Di mana kala itu skuad Garuda berhasil menang telak dengan skor 13-1. Hasil tersebut merupakan kemenangan tertelak yang disabet timnas Indonesia sepanjang sejarah. Sontak balasan dari akun Nandawa Okro mendapat banyak respon dari netizen Indonesia. Sekarang menarik menanti hasil akhir laga Filipina versus timnas Indonesia pada 21 November mendatang.